Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala syidki wal wafa. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para anak sekalian kelas 10 IPA IPS konsentrasi agama SMA Salafiyah yang berbahagia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dapatkan hidayah, nikmat, taufik, dapatkan syafaatnya dan rahmat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembelajaran usul fikih pertemuan yang keempat kali ini. Kalian buka halaman 11, itu kitab yang lama. Melanjutkan halaman 11 kitab yang lama, bahas tentang apa ini, muratif atau apa ini, sinonim kalau bahasanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimaknai. Besok saya koreksi kalau sudah masuk tetap enggak maknanya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashahu taradul fardi wal wajibi. Wal ashahu tai pendapat kang sahih. Taradul fardi iku tunggal maknane lafat fardu. Wal wajibi lan lafat wajib. Kal mandubi kaya dene lafat mandub. Wal mustahabi lan tunggal maknane lafat mustahab. Wat tatawu ilan lafat tatawuun. Was sunnati lan lafat sunnah. Wal khulfu tai perbedaane lafdzun ku hanya lafat saja. Berarti menurut pendapat ashab, berarti pendapat orang yang ashab sangat sahih, ada yang muqabilul ashab, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah sahih. Jadi kalau ada pendapat yang ashab muqabilul ashab sama sahih, maka yang dipakai adalah pendapat yang ashab karena pendapat yang paling kuat. Bahwasanya di sini menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang berbeda tapi maknanya sama, namanya muratif. Nah, itu seperti yang terlihat itu. Jadi muratif beda kata tapi satu arti, seperti lafaz fardu dan lafaz wajib itu artinya sama tapi beda lafaznya, seperti makan, dahar. Nah, itu namanya juga muratif. Kal mandubi wal mustahabi wa tatawwi wa sunnati. Lafaz mandub, sunnah, nafilah, mustahab, tatawwu itu 5 lafaz itu artinya sama. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Kalau dalam usul fikih berarti tuntutan yang tidak pasti dan boleh ditinggalkan. Wal khulfu lafdiyun, adapun perbedaannya cuma dalam lafaz artinya sama. Wa annahu lan saat temene kelakuan la yajibu iku wajib itmamu apa nyempurnaake mustahab utawa tatawwu. Wa wajib lan wajib apa itmamuhu nyempurnaake mustahab fin nusuki ing dalam ibadah haji. Li annahu karena saat temene an-nusuk ibadah nusuk kafarati iqayatini farduni an-nusuk niatan apa niate wa huirialan saat niat. Jadi ini mustahab, sunnah ikut kalau dalam ibadah selain haji itu hukumnya sunnah tidak harus dikerjakan. Tapi kalau dalam masalah ibadah haji, sunnah itu harus dikerjakan. Karena ibadah itu kan ada 3, berarti ada fardu, wajib, dan sunnah. Seperti sholat, fardu, wajib, sunnah. Tapi kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, fardu sama wajib itu sama. Kalau madhab Hanafi beda, fardu itu berdasarkan dalil yang qat'i. Kalau wajib itu dalil yang dhani. Kemudian sunnah, berarti kalau dalam masalah haji, sunnah itu harus dikerjakan karena dalam ibadah haji fardu, wajib, sunnah itu hukumnya sama. Maka karena hukumnya sama, maka itu ketiganya harus dikerjakan. Itu bedanya ibadah haji
dengan ibadah selain haji. Itu masalah sunnahnya. Oke, lanjut gimana? Wasababu tadi sabab waswon iku sifat bahirun kang jelas mundu bidun kang bisa kaplanggeri bisa didefinisikan mu'arifun kang dadi landasan lil hukmi marang hukum. Ini ada sudah saya jelaskan kemarin itu. Jadi sebab adalah suatu sifat yang jelas yang bisa diketahui, yang bisa menjadikan landasan hukum. Seperti adanya anak disebabkan adanya orang tua, itu namanya jelas. Adanya hukum cambuk disebabkan melakukan zina, itu namanya sebab zina ini. Kemudian lanjutannya wasyartu utawi syarat mai perkaya zamu kang tetep min adami saking ora anane ma atau kang wajib min adami saking ora anane ma al adamu kok ora anane hukum wala zamulan ora tetep min wujudihi saking wujudin ma wujudun apa wujudin hukum wala adamun lan ora anane hukum. Jadi syarat itu adalah ketika tidak ada syarat maka ada hukum, tetapi kalau ada syarat belum tentu ada hukum. Nah, ini syarat apa? Ketika tidak ada syarat maka tidak ada hukum, tetapi ketika ada syarat maka belum tentu ada hukum. Contohnya sholat, syaratnya wudhu. Ketika tidak wudhu maka sholat tidak boleh, tetapi ketika wudhu tidak harus untuk sholat. Itu contohnya. Lanjut. Yang ketiga, hukum ini pembagian hukum wati yang kemarin itu ada sebab syarat manek. Hukum wati kemarin adalah menetapkan suatu sebagai sebab syarat manek terhadap berlakunya suatu hukum. Wal mani utawi kang aran manek waswan iku sifat wujudian kang basa wujud yang ada, bisa terlihat, bisa dirasa, zahirun kang jelas, mundobitun kang bisa kaplanggeri, bisa diketahui, didefinisikan, mu'arifun kang dadi landasan nakidul hukmi ing hukum sewalike kebalikannya hukum. Kal qatli kaya dene mateni fil irsi dalam penghalang mendapatkan warisan. Jadi manek sifat yang jelas yang bisa menjadi landasan tidak adanya hukum. Berarti ketika ada manek itu penghalang. Ketika ada manek maka tidak ada hukum. Ketika ada hukum maka manek harus tidak ada. Seperti hukum waris orang tua ke anak. Ya, itu adalah ada hukuman waris. Tapi ketika ada manek penghalang, anak membunuh orang tuanya maka anak tidak bisa mendapatkan warisan. Atau penghalang beda agama, anaknya kafir, orang tuanya muslim, itu sebaliknya maka tidak bisa mendapatkan warisan. Itu namanya manek. Perempuan ketika haid atau nifas tidak boleh sholat. Nah, itu namanya manek. Ketika tidak ada haid, tidak ada nifas maka wajib sholat. Wasihatu utawi kang aran sah muwafaqatu til wajhain iku uliyeno coki perkara kang anduweni arah loro asyara ing dalam syarat fil asahi ing dalam pendapat kang wis sahih wisahatil ibadati lan iku diwilang sah ibadahe ijza'uha utawi uliye nyukupi ibadah ai kifayah tu tegese oleh nyukupi ibadah fi sukuti ta'abbud ing dalam gugur nglakoni ibadah malah fil asahi dalam pendapat kang sahih wa ghairi halan iku sakliyane sihatil ibadati tarattubu asari tawi urutane lapete ghairiha wa yakhtasulan dadi khusus al ijza wa diwilang cukup bil matlubi kelawan perkara kang dituntut fil asahi dalam pendapat kang sahih wa yuqabilu lan bandingi ha ing berarti sihatun al butlan utawi batal wa yuqabilu lan bandingi hang as-sihah al butlan apa batal dadi fa'il wa hal utawi al butlan wa haliyah
berasal dari kata al-butlan. Al-fasadu itu rusak fil asahi dalam pendapat kang sahih, wal khulfu tai perbedaane lafdiyun iku bangsa lafal. Nah ini masalah sah. Intinya sah atau tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan itu ada dua masalah, yakni sah dan batal. Nah, berarti bekerja itu ada sah dan batal, ibadah juga sama, ada sah dan batal. Dua perkara yang jadikan ukuran syarat tadi. Kalau melakukan ibadah sah, maka otomatis ibadahnya selesai, tidak usah mengulang lagi sebenarnya, karena dianggap sah. Tapi kalau tidak sah, otomatis harus mengulang lagi, berarti ibadahnya tersebut tidak sah, harus ada pengulangan. Begitu juga sebaliknya. Wa yakhtassu al-ija'u bil matlubi fil asahi. Jadi yang dianggap ijza cukup itu adalah maksudnya cukup dalam perkara yang dituntut. Ketika perkara yang dilakukan tersebut memenuhi syarat rukunnya, seperti jual beli memenuhi syarat rukunnya, tidak ada penipuan dan lain sebagainya, perkara-perkara yang membatalkan, maka otomatis sah. Kalau sah berarti tidak riba, kalau tidak riba berarti tidak haram, otomatis halalul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau jual beli itu halal, maka otomatis sah. Kalau jual beli itu haram, kalau riba itu haram, otomatis tidak sah, maka harus dikembalikan kalau tidak sah itu. Wa yuqabiluha al-butlan. Adapun perbandingannya, sah itu adalah batal, dan batal itu sinonim sama dengan kata al-fasad wal sahih. Perbedaannya cuma dalam lafaznya saja. Lanjut, dibuka halaman 18. Wal hukmu utal hukum inda ghayyara iku lamun berubah apa hukum ila suhulatin maring dadi gampang liudirin korona alasan ma'akiyam sababi dalam sertane netepe sebab boleh netep lil hukmi maring hukum asli kang bangsa asal hukum yang pertama tercipta faruh sotun mengko ibanan rukhsah wajibatun rupane rukhsah wajib mandubatun lan rukhsah mandub wakhil mubahatun lan rukhsah khilaf apa mubahah wa khilaful aula rukhsah khilaful aula ka akil maitati koyo dene mangan batang qasrin lan surat qasar bisyarti kelawan syarat qasar wa fitri musafiran uli batal wong kang musafir batal posone wong kang musafir wa salamin lan akad salam la ya duru kang ora bahayani hu ing musafir as-sawma puasa wa illa lamun ora berubah hukum fa azimatun mengko iku aran azimah. ini baru mengejak namanya rukhsah hukum wad'i yang ke nomor 4 ini. Jadi rukhsah itu apa? Ini hukum intaqwaya ila suhulatin yu'dirin ma'a qiyamis sababi ini hukum asli. Jadi berubahnya hukum yang asalnya sulit menjadi mudah karena ada ilat atau alasan beserta menetapnya sebab pada hukum asal. Jadi asalnya sulit menjadi mudah, lebih mudahnya karena ada alasan, tapi hukum asalnya tetap masih ada, itu namanya rukhsah. Dan rukhsah sendiri ini di sini terbagi menjadi 4, yakni rukhsah keringanan hukum, maknanya kemudahan untuk keringanan hukum, wajib, mandub, mubah, dan khilaful aula. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi, ad-din yusrun yassiru wa la tu'assiru. Agama adalah mudah, permudahlah, jangan mempersulit. Nah, itu maksudnya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan bersamaan dua kemudahan. Nah,
Udah lanjut. Rukhsah yang wajib apa? Berarti rukhsah yang asalnya haram, karena asalnya Allah mengharamkan, kemudian mewajibkan, ya, seperti memakan bangkai kafil maitah, itu adalah contoh yang wajib. Ketika terjadi kelaparan, tidak ada makanan apapun yang bisa menjadikan sakit keras berbahaya, maka makan bangkai yang asalnya haram menjadi wajib, karena untuk menjaga jiwa dan raga. Kemudian yang kedua adalah contohnya adalah rukhsah yang mandubah atau sunnah. Keringanan hukum yang asalnya haram menjadi sunnah dikerjakan. Melakukan sholat qashar bagi musafir yang mencapai perjalanan 3 marhalah sekitar 135 km. Asalnya nggak boleh, tapi karena musafir, karena capek, maka di situ disunnahkan sholat qashar. Yang ketiga, rukhsah ibahah. Keringanan hukum yang asalnya haram menjadi mubah dikerjakan. Contohnya dibolehkan akad salam jual beli lewat pesanan, tapi bukan online yang seperti sekarang ini. Sekarang persyaratannya dalam fikih yang kalian belajar ini di semester 1 itu, akad salam itu, pesanan itu persyaratannya banyak, harus bisa melihat barangnya langsung, ini maksudnya cirinya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu rukhsah ibahah. Kemudian yang terakhir, rukhsah khilaful aula. Keringanan hukum yang asalnya haram menjadi khilaful aula. Khilaful aula berarti meninggalkan keutamaan asalnya sunnah, malah tinggalkan, itu khilaful aula. Tidak haram, tidak makruh. Seperti membatalkan puasa bagi musafir yang tidak merasakan payah perjalanan 125 kilo tapi tidak ada kepayahan, itu hukumnya khilaful aula, membatalkan puasa. Yang terakhir adalah azimah. Secara bahasa tujuannya kuat, secara istilah berarti hukum syarak yang tidak berubah. Sholat zuhur contohnya dikerjakan 4 rakaat ketika di rumah. Nah, berarti ketika di rumah tidak musafir, berarti hukum tidak berubah. Sholat zuhur asal 4 tetap 4. Itu maksudnya. Atau berubahnya hukum yang asalnya mudah menjadi sulit, boleh menjadi tidak boleh. Maksudnya berarti orang dalam keadaan seperti ini berarti memakai wawannya boleh, itu. Atau burung dalam sangkar boleh, tapi ketika ihram maka burung itu harus dilepas. Termasuk ketika seperti ini tidak boleh memakai wangian, tapi ketika ihram maka tidak boleh memakai wangian. Itu namanya azimah. Berarti azimah ada 2, hukum yang tidak berubah seperti sholat di rumah, tidak boleh diqashar, tidak boleh jamak. Kemudian yang kedua adalah berubahnya hukum asalnya mudah menjadi sulit, seperti contoh tadi itu. Sampai sini. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.